Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat menikmati berkat Tuhan yang selalu baru tiap hari. Kami menyapa kita sekalian dari Bukit Sion Makale. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 93 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sukacita yang baru boleh kami nikmati di pagi ini. Kami sungguh menikmati kasih-Mu yang tiada henti dalam kehidupan kami. Mengawali aktivitas kami hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan untuk menjalani kehidupan kami dan untuk penyegaran iman kami. Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya dalam tuntunan Roh Kudus kami dapat dimampukan untuk memahaminya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 93 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima berbunyi demikian. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Amin firman Tuhan. Bersama-sama kita akan renungkan dalam satu tema, yaitu Allahku dahsyat. Tuhan adalah Raja. Bacaan ini dimulai dengan sebuah pengakuan dan keyakinan atas pengalaman hidup dari sosok pemazmur tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Raja di atas segala raja. Dalam konteks bacaan ini, pemazmur membangkitkan semangat bangsa Israel yang sedang lemah. Mereka mengalami masalah karena Yerusalem dan Bait Allah itu sudah hancur. Olehnya itu, pemazmur menggambarkan Allah sebagai Raja yang kekal dan berdaulat. Raja yang memerintah seluruh dunia, juga alam semesta. Dalam ayat 1 digambarkan kekuatan Allah yang sejak dahulu kala, yang dari kekal sudah ada. Ia sangat berkuasa. Dalam ayat 3 disampaikan bahwa ia berkuasa termasuk kepada segala yang ada dalam dunia, seperti sungai-sungai dan ombak laut yang hebat sekalipun dalam ayat 4. Ia bertahta di tempat yang tinggi dari segala yang tinggi. Hal itulah yang kemudian menunjukkan bahwa Tuhan itu layak disebut Raja, karena tidak ada yang dapat mengalahkannya. Tahta Allah berbeda dengan tahta raja-raja yang ada di dunia ini. Allah itu kekal dan berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Semua peristiwa dan kejadian di dunia ini berada di bawah kuasa dan kendali Allah. Allah bangsa Israel dan yang sekarang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memerintah dunia ini sampai sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, hidup ini penuh dengan tantangan. Bagaikan
ombak laut yang begitu keras. Baik itu masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah relasi kita dengan seseorang yang semakin membebani kita menjalani kehidupan ini. Nah, dalam situasi seperti inilah ada keyakinan bahwa Allah lah Raja atas dunia ini yang dapat membuat kita tetap teguh berdiri di dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Karena itu, jangan biarkan masalah berkuasa atas hidup kita. Sebaliknya, Tuhanlah yang berkuasa, yang menjadi tempat sandaran kehidupan kita apabila kita sedang lelah, sedang tak sanggup untuk menghadapi suatu masalah. Sekali lagi, Tuhan tak akan terkalahkan oleh apapun, termasuk masalah atau pergumulan hidup kita yang beragam. Marilah kita terus mempercayai Dia di dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengukur kuasa Allah yang tak terbatas dengan pengharapan kita yang seringkali sangat terbatas. Jangan fokus terhadap suatu masalah yang ada, tetapi fokuslah kepada pemberi solusi dari masalah itu, yaitu Tuhan, pengharapan yang pasti di dalam hidup ini. Dialah pemilik dunia ini dan berkuasa atasnya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut menghadapi masalah apapun, karena kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dan Ia tetap selamanya menyertai kita. Hadapi segala tantangan yang ada dengan iman dan pengharapan bahwa Tuhan berdaulat penuh atas segalanya. Roh Kudus memampukan kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan sungguh dahsyat. Tuhan berkuasa atas segala kehidupan kami, dan Tuhanlah yang terus mengendalikan seluruh hal yang terjadi bagi kami. Dalam iman, kami percaya Tuhan selalu menguatkan kami, selalu menyertai kami sampai selama-lamanya. Berdoa ya Tuhan, untuk seluruh umat-Mu dalam berbagai situasi. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi dalam melakukan pekerjaan, berbagai tugas dan tanggung jawab, juga dalam berbagai hal, usaha dan perjuangan. Kiranya senantiasa dalam lingkupan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sedang menjalani masa lansia. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan. Kiranya mereka selalu dikuatkan meski dalam berbagai keterbatasan, dan iman kepercayaannya terus diteguhkan agar senantiasa berharap hanya kepada Tuhan saja. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air di berbagai belahan dunia. Tuhan kiranya senantiasa bersama-sama dengan mereka. Hikmat Tuhan menuntun mereka agar dimampukan untuk menjadi teladan sebagai pemimpin. Ya Bapa di sorga, bagi seluruh umat-Mu dalam berbagai pergumulan hidup, mungkin sedang bergumul karena sakit penyakit, kiranya Tuhan terus menolong setiap hal, usaha-usaha yang boleh dikerjakan. Kami percaya semuanya itu akan membawa kesembuhan baginya. Pergumulan mengenai keuangan, mengenai pendidikan, mengenai hubungan dengan sesama, juga hubungan dengan Tuhan. Kiranya dalam
berbagai ketakutan itu, berbagai kekhawatiran, kami selalu dilegahkan, kami selalu dimampukan untuk menjalaninya dengan berbagai usaha dan perjuangan kami. Kami yakin dan percaya jika berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami akan aman dan kami akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Berkati kami, lindungi kami dalam menata kehidupan kami hari ini, bahkan seterusnya. Semoga kami tidak hidup dalam kesia-siaan, melainkan hidup takut di hadapan Tuhan. Engkaulah yang berkuasa atas segala kehidupan kami. Ini yang menjadi pengharapan kami, permohonan kami ya Tuhan, dan syukur kami. Terimalah kami yang bermohon dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kita, memberkati kita dalam melakukan aktivitas. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.